balik lagi di channelnya Baba Sanum ya. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau naik boot nih. Kita hari ini nggak berangkat. Aduh, hari ini nggak berangkat. Terus apa? Banyak sekali yang semalam inbox tentang apa ya? Tentang karantin 4.700 dan gimana pelaut katanya mau pulang. Nah, ini pelautnya ada dua kategori nih ya. Nanti kita jelaskan, oke? Pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Baba Sanum, oke? Ini sekarang saya ada di boot. Boot. Kan? Oke? Nanti di kapal kita bahas ya yang dua itu, oke? Oke, sekarang saya udah di kapal nih. Saya mau cerita-cerita nih yang semalam inbox ya. Yang tentang 4.700 karantina 4.700 ringgit Malaysia sama yang pelaut ya. Gimana ini pelaut ini mau pulang katanya kan. Sebab katanya bosnya ini apa? Belum tahu caranya pulang katanya. Ini pembahasan yang apa ya, menarik nih ya, yang pelaut sama karantin. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar channelnya maju, biar saya semangat membuat videonya, cari informasi ke imigrasi, ke instansi yang terkait lah ya, kayak kesehatan, kayak apa, seperti imigrasi, agensi kan, kalau mau pulang nih ya. Jadi kita mulai dari apa dulu nih ya. Kita mulai dari ini dulu lah, apa namanya, karantina. Jadi sebetulnya yang karantina itu sebetulnya apa, udah lama mau saya inikan lah, apa namanya, publikasikan lah, saya bikin konten ya yang 4.700 itu kan. Setiap penumpang masuk ke Malaysia lewat Pasir Gudang tentunya, jadi saya tanya-tanya yang petugas kesehatan itu, katanya untuk nanti-nanti yang akan datang, katanya subsidi untuk karantina yang masuk Malaysia itu akan dicabut. Tapi saya nggak berani membuat itu karena kan belum ada apa yang ininya lah, yang apa namanya, press release-nya ya, dari Perdana Menterinya, dari apa. Ternyata kebetulan semalam jam 1 Malaysia ya, udah diberitahukan bahwa sekarang masuk Malaysia selain warga negara Malaysia itu dikenakan 4.700 ringgit. Ya, 4.700 ringgit. Jadi siapa aja nih yang kena 4.700 ringgit nih? Nah, yang kena 4.700 ringgit itu selain warga negara Malaysianya itu sendiri ya. Adapun PR yang sekarang boleh keluar masuk ya, sekarang kan PR dari Malaysia ke Indonesia udah boleh ya, udah boleh tanpa surat kebenaran keluar atau surat kelulusan untuk keluar. Tanpa syarat pokoknya, yang penting ada surat kesehatan dan dia PR gitu ya. Paspor masih hidup lah, dia boleh keluar. Jadi untuk masuknya lagi dia dikenakan biaya 4.700. Nih ya. Dan saya dengar lagi kemarin itu, saya tanya kan, jadi kemarin itu kan gini, sebelum kenaikan 4.700 ini
sebelum 4.700 ini kan 2.100 tuh dipukul rata semua 2.100. Nah, yang 2.100 ini ada 3 opsi untuk pembayarannya. Ada 3 opsi. Yang pertama opsinya nih apa namanya, dibayar langsung ya 14 hari 2.100 langsung tuh ya. Nah, yang kedua itu dicicil. Dicicil dalam arti hari ini bayar 700 misalnya, kita udah karantina nih, hari ini bayar 700 ya kan, 3 hari atau 4 hari lagi bayar lagi sampai lunas gitu ya, sampai masa karantinanya habis 14 hari itu ya. Nah, yang ketiga ini bisa berhutang. Nah, bisa berhutang ya. Nah, bisa berhutang gini. Jadi sehabis karantinanya habis 14 hari, yang ketiganya ini sehabis karantinanya habis, dikasih jangka waktu 1 bulan untuk membayar biaya karantina itu 2.100 itu ya. Bila mana nanti 1 bulan itu tidak apa namanya, tidak membayar, itu akan dikenakan undang-undang. Itu bukan langsung KKM lagi ya, Kementerian Kesehatan Malaysia lagi yang proses, itu langsung polis ya. Jadi jangan main-main ini ya, jangan main-main untuk yang mau masuk ya, PR ini yang mau masuk gitu. Kalau yang nggak ada uang untuk membayar karantinanya, tolong dipikir dulu, soalnya nanti kalau dia mengaku ada uang, nanti kan dia sign tuh ya, ada ada perjanjiannya ya, perjanjian bahwa dia sanggup untuk membayar uang karantina misalnya 2.100 gitu kan. Nah, kalau itu udah disanggupi, udah tanda tangan di atas materai sana, sampai ke sana, sampai mau dikarantina nggak ada uang, terus nggak bisa bayar, itu nanti bukan Kementerian Kesehatan Malaysia lagi yang ini ya, yang inilah yang punya wewenang, itu langsung polis. Tak tahu saya diapain itu ya, dibawa ke polis katanya gitu kemarin. Soalnya ada juga yang PR masuk, dia udah bikin surat perjanjian, surat apa, habis itu sampai di sana, sampai swab, sampai mau ke hotel, dia nggak mau bayar. Di situ langsung nanti dijemput sama polis. Itu nggak tau lah undang-undangnya lagi itu ya, apalagi ya. Jadi kita balik lagi ke masalah yang 4.700 itu ya. Jadi yang 4.700 itu untuk warga asing ya. Kalau lah warga Indonesia udah boleh masuk dengan syarat yang visa, yang permit misalnya nih ya, yang PR. Kalau yang PR kan udah boleh masuk nih, yang pelajar gitu yang udah boleh masuk gitu kan. Masuk itu nanti pembayaran untuk biaya karantina langsung di pintu masuk Malaysia. Nah, gitu. Lah, dibayarnya cash di situ di pintu masuk Malaysia. Misalnya di KLA, misalnya di mana? Di Setulang Laut, Terus di Pasir Gudang gitu ya. Nah, terus kita membayar 4.700, kita dapat receipt ya. 4.700 bayar receipt. Nah, kalau kita membawa anak ya, itu akan anaknya itu di bawah umur 7 tahun. Nah, kalau di bawah umur 7 tahun itu dikenakan Rp50, tambahan Rp50 per 1 hari ya. Terus itu satu kamar, boleh satu kamar sama ibunya gitu. Tapi ingat ya, di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun dia kena, di bawah 7 tahun dia kena itulah 4.700. Kalau masih di bawah 7 tahun dia cuman membayar Rp50 aja lebihnya gitu ya. Jadi dia masih satu kamar sama ibunya, tapi bayar juga swab testnya sama rapid testnya, bayar juga ya. Jadi gitu. Jadi yang 4.700 ini kalau untuk sekarang ya, membayarnya bukan di
Kementerian Kesehatan lagi ya. Maksudnya maksudnya bukan inilah, bukan untuk tiga opsi itu. Sekarang langsung jadi kita masuk Malaysia misalnya ya lewat Pasir Gudang. Nah lewat Pasir Gudang itu uh, udah tahu kan biaya karantinanya 4.700. Nanti kan diproses nanti kita langsung membayar di situ 4.700 nanti dikasih resit lah. Nah nanti dikasih resit, udah nanti tinggal masuk hotel, dikasih makan 3 hari sekali gitu. 3 hari sekali 1 hari 3 kali, maaf 1 hari 3 kali dikasih makannya gitu, dikasih vitaminnya gitu ya di dalam hotel itu ya. Nah jadi udah jelas kan yang apa namanya, yang kalau mau masuk Malaysia sekarang karantinanya 4.700, itu harus dibayar di tempat katanya ya, harus dibayar di tempat. Sebab informasinya kemarin saya tanya-tanya harus dibayar di tempat, nanti dikasih resitnya gitu. Nanti kita tinggal swab test, rapid test di rumah sakit, habis itu langsung masuk kamar, udah itu aja, udah nggak ada proses-proses apa lagi. Kalaupun ada yang membawa anak di bawah 7 tahun itu boleh satu kamar, itu kena biaya tambahan Rp50 satu harinya gitu ya, tinggal ditambahin aja gitu, 4.700 ditambah 50, hitunglah ya. Oke, kalau belum jelas, belum apa, pokoknya di DM di Instagram atau di Facebook saya aja ya. Gitu. Nah ini yang pelaut nih. Nah yang pelaut ini gini, yang pelaut ini bang, semalam kan banyak tanya, bang kalau pelaut ingin pulang ke Indonesia saat ini gimana. Ini yang di mana-mana ya, yang di Miri, yang di Sarawak, yang di Port Dickson, yang di mana-mana lah ya. yang semalam tanya nih, saya jelasin juga nih ya buat kawan-kawan pelaut ya. Jadi gini, ada dua apa ya, pelaut di Malaysia tuh biasa ada dua nih ya, ada dua kontrak gitu ya, kontrak kerjanya ya. Yang satu biasa yang pakai permit ya, yang pakai permit ya kayak kerja biasa gitulah, cuman kan permit pelaut ya, lain lagi nih. Nah yang kedua yang memakai pas landing aja, pas landing ya. Nanti saya kasih tahu dua-duanya nih, jadi saya bahas yang permit dulu. Nah ini yang permit ini yang agak rumit ya, tapi memang senang kalau yang permit ya kan. Misalnya permit 1 tahun ya, misalnya permit 1 tahun itu sama aja ngurusnya ya, ngurusnya sama ya, kayak permit darat. Kalau permit di laut nih kan kita harus ngurus Simenbook, buku pelaut lah ya, Simenbook, terus surat PKL-nya, LG-nya itu kan harus ada kalau yang pelaut itu kan. Nah kalau yang ingin pulangnya gini, itu kalau yang permit itu harus agentnya, yang ngurus. Sebab kenapa kok harus agent yang ngurus, nggak bisa sendiri? Sebab gini, kalau pelaut itu kan harus, berarti kalau permitnya udah mau habis atau mau cuti, tetap juga kita harus lapor imigrasi dulu ya. Itu biasanya di ini kan sama agentnya ya, di apa, di escort sama agentnya sendiri, nanti yang ngurus sana sini. Sebab kan di satu sisi juga kalau pelaut itu harus off kan buku pelautnya juga ya, otomatis ke mana, ke jabatan laut. Itu jabatan laut tidak bisa ke apa, jabatan laut kita tidak bisa sendiri ke sana, itu harus sama agensi lagi. Apalagi sekarang kena corona ya, kalau kena corona apa-apa harus temu janji online dulu. Kalau udah ada waktu pemanggilannya, udah ada telepon dari imigrasi, baru datang gitu ya, nggak sembarangan ya. Soalnya sekarang masa-masa pandemi corona gini kan, jadi harus temu janji dulu, harus online dulu, baru datang sana, baru ngurus. Misalnya permitnya udah habis, berarti potong, tidak sambung lagi, potong, nanti ke jabatan laut send off kan buku pelaut. Nah nanti langsunglah beli tiket
Beli tiket ya udah, ada surat kesehatan, pulang ke Batam gitu ya. Nah, kalau yang permit kan udah ya, itu kalau yang permit gitulah penjelasannya ya, itu harus sama agentnya langsung ya, nggak boleh sendiri gitu ya. Tapi ya minta tolong lah sama bosnya, sama agentnya kalau memang mau pulang gitu, harus inilah ya, prosedurnya sekarang susah sekarang gara-gara corona ini. Jadi kalau yang nih, yang kalau yang landing pass, yang misalnya cuman join ship aja, join di kapal aja nggak pakai permit, dia landing pass aja. Kalau landing pass aja mungkin mudah ya, mudah, asal agensinya datang ke imigrasi minta cop keluarnya aja. Jadi kalau landing pass kan gini dia, landing pass itu selagi orang itu kerja di situ itu nggak apa-apa, itu terus aja, nggak ada overstay-nya. Kalau landing pass kan gitu, selagi dia kerja di situ ya. Kebetulan paspor saya di kapal pula nih, jadi saya nggak bisa ngasih contohnya. Jadi kalau landing pass itu gitu, selagi dia masih kerja di situ ya udah, itu nggak bakal overstay gitu ya. Jadi kalau mau keluar Batam berarti harus ada cop keluarnya di imigrasi, misalnya di Port Klang ya di Port Klang. Misalnya kalau yang di Miri ya imigrasi sana ya, kalau di imigrasi Pengeli ya harus di Pengeli ya keluarnya gitu. Nanti kan tinggal ada surat kesehatan, habis ada surat kesehatan udah mau pulang lewat mana, Setulang apa Pasir Gudang, udah itu aja, simple kok. Yang penting intinya kalau untuk pelaut ini agensinya harus ngurus, sebab kita yang susahnya itu di siman booknya ya, buku pelautnya ya, buku pelautnya kita kan ke Jabatan Laut nggak mungkin sendiri, harus sama agennya gitu ya. Kalau memang masih bingung langsung di DM aja di Instagram saya ya, jangan lupa di follow Instagram saya dan di subscribe channel saya ya. Nah, nanti ada pembahasan-pembahasan lain ya tentang pelaut ataupun 4700 ya, kita pastikan besok ya, kita pastikan besok itu kalau ada orang masuk PR entah pelaut yang besok yang masuk ya, besok kan saya berangkat nih ke Pasir Gudang. Itu pembayaran untuk karantina apakah memang betul yang diberitakan harus di pintu masuk ataukah masih bisa yang 3 opsi itu, bayarnya dicicil langsung sama bisa berutang ya, itu ya, mudah-mudahan sih bisa berutang. Jadi kalau yang ini kan bisa kerja gitu kan. Nah, jadi gitu aja ya pembahasannya yang tentang karantina Rp4.700, terus yang pelaut ingin pulang yang pakai permit ataupun landing pass ya. Kalau kurang paham langsung aja ditanyakan di Instagram saya, di DM Instagram saya, Facebook saya, di Messenger. Saya tidak memberikan nomor handphone ya kepada siapapun ya. Jadi kalau ada mau nipu-nipu itu bukan dari saya ya. Oke, gitu aja, jangan lupa di subscribe. Salam Babasano.